Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics 101 ID. Saat ini kita sudah memasuki bagian kelima dari seri materi analisis regresi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang regresi dummy variabel, regresi polinomial, dan regresi robust. Pada sesi kali ini, outline yang akan kita bahas sama seperti yang ada di judul, yakni regresi dummy variabel, regresi polinomial, dan regresi robust. Seperti yang kita ketahui bahwa model regresi merupakan modelan yang menghubungkan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Biasanya variabel respon kita notasikan sebagai Y, sedangkan variabel prediktor kita notasikan sebagai variabel X, gitu ya. Ketika kita belajar di materi-materi sebelumnya, baik materi 1 sampai materi keempat, bahwa model regresi yang kita bangun adalah ketika variabel prediktornya itu berupa skala pengukurannya yakni interval atau rasio. Ya. Lantas bagaimana apabila kita mendapatkan sebuah variabel prediktor yang skala pengukurannya adalah nominal ataupun ordinal? Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yakni regresi dummy variabel. Jadi, regresi dummy variabel merupakan kasus di mana variabel prediktornya berupa kategori. Nah, kategori ini tadi bisa berupa ordinal ataupun nominal. Caranya bagaimana ketika kita ingin melakukan analisis regresi di mana terdapat variabel prediktor berupa kategori? Misalkan kita punya sebuah data di mana variabel responnya adalah pendapatan, ya ini pendapatan, sedangkan variabel prediktor yang pertama adalah jumlah simpanan, ya. Nah, sedangkan yang variabel prediktor yang kedua ini adalah jenis pekerjaan. Nah, kebetulan jenis pekerjaan ini itu berupa variabel kategori. Langkah pertama yaitu kita perlu membuat yang namanya dummy variabel. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi, ketika kita memiliki tiga jenis kategori di dalam satu variabel prediktor ini, ya, maka kita akan membuat dua variabel baru yang berisi nilai biner, ya, 1, 0 antara masing-masing kategori. Jadi apabila di observasi pertama ini nilai X2-nya itu bernilai wira swasta, ya, maka kita di variabel prediktor X wira swasta ini kita akan notasikan sebagai 1, gitu. Nah, kalau karyawan swasta maka kita akan notasikan sebagai 00. Nah, ini tergantung kondisi tools yang teman-teman gunakan. Biasanya kalau teman-teman menggunakan software statistik, otomatis disesuaikan dengan alfabet, gitu ya. Namun kita bisa customisasi sendiri, gitu. Nah, kalau kita memiliki 5 variabel kategori, ya, atau 5 variabel 5 jenis, ya, 5 kategori di dalam satu variabel prediktor, maka variabel dummy yang harus kita buat adalah sebanyak 4. Ya, jadi kalau kita punya 10 kategori di dalam satu variabel prediktor, berarti dummy variabel yang harus kita buat adalah sebanyak 9. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman, ya, tentang bagaimana kita melakukan transformasi dalam tanda kutip terhadap variabel prediktor untuk menjadi sebuah dummy variabel. Nah, apabila kita punya data seperti di sebelah kiri ini, ya, maka bagaimana proses estimasi parameternya? Sama persis ketika kita belajar estimasi parameter untuk model regresi. Jadi beta taksirannya itu bernilai X transpose X inverse S transpose Y. Dengan catatan kita sudah melakukan pendamian variabel pada variabel kategori yang sudah kita definisikan, gitu ya. Jadi ini contohnya kalau tools tipe A itu kita damikan sebagai nilai 0, sedangkan kalau tipe B itu kita variabelkan sebagai nilai 1. Oke, ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang regresi polinomial. Jadi, apabila kita berkaca pada model regresi linear sederhana, ya, di sini kita tidak mendapati order polinomial di atas 1. Jadi semua variabel prediktor memiliki order polinomial bernilai 1. Nah, di regresi polinomial, ya, sebagai contoh kita punya satu variabel prediktor, maka kita bisa menambahkan sampai dengan ke order polinomial yang ingin kita butuhkan. Nah, kalau misalkan dua variabel prediktor, jadinya akan juga seperti ini. Oke. Begitu pula order polinomial ketiga dan seterusnya. Jadi kita istilahnya menambahkan order polinomial sebagai variabel prediktor agar model tersebut bisa dijelaskan lebih banyak lagi dengan penambahan tambahan variabel prediktor. Contoh penerapannya seperti apa? Contohnya apabila kita memiliki dataset seperti yang ada di sebelah kiri. Apabila kita memodelkan dengan model regresi linear sederhana, ya, tentu garis regresinya ini tadi tidak dapat mengikuti pola data yang sesungguhnya. Pola data yang sesungguhnya kan bentuknya adalah kuadratik. Sehingga jika kita pasangkan dengan model regresi linear sederhana, ya, maka R² yang akan kita peroleh sangatlah kecil, yakni sekitar 30%. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan satu variabel lagi, yakni order polinomial kuadrat? Jadinya akan seperti ini. Kelewatan. Jadi akan seperti ini plotnya. Sehingga R²-nya tentu akan semakin tinggi, yakni sekitar 90,9%. Karena pola datanya memang cenderung kuadratik gitu ya. Nah, proses estimasi parameternya bagaimana? Sama persis seperti kita belajar regresi linear berganda. Jadi langkahnya ya ketika kita ingin menambahkan order polinomial, maka kita perlu membuat variabel baru ya di dataset yang sudah kita peroleh gitu ya. Misalkan gini tadi kita tambahkan yang namanya x kuadrat. Nah, di sini kita tambahkan x kuadrat. Nantinya berarti di sini nilainya 1, yang ini 2,25 dan seterusnya. Nah, nantinya variabel prediktor ini kita masukkan ke dalam persamaan model regresi linear berganda. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita sampai di sesi yang terakhir, yakni regresi robust. Apa itu regresi robust ya? Kalau kita mendapatkan sebuah scatter plot seperti ini ya, di mana kita mendapati garis regresi linearnya akan terbentuk seperti ini gitu ya. Akan tetapi apabila kita tambahkan satu data outlier gitu ya, maka garis biru yang awalnya seperti ini muncul garis putus-putus seperti ini. Jadi yang awalnya harusnya ada polanya itu cenderung warna biru, kemudian ketika kita tambahkan data outlier, maka garis ini akan bergeser mengikuti data yang outlier itu tadi. Jadi garis estimasinya itu cenderung mengikuti data yang outlier. Nah, terus masalahnya apa? Nah, salah satu asumsi pada model regresi linear adalah data berdistribusi normal. Nah, apabila terdapat data outlier, ya misalkan kita punya beberapa data outlier nih di sini, maka garis ini tadi, garis yang aslinya warna biru ini tadi, akhirnya bergeser mengikuti pola data yang outlier. Dampaknya apa? Residualnya akan semakin lama semakin besar. Dan karena semakin besar dan mungkin terjadi sebuah pergeseran distribusi, maka distribusinya tidak akan mengikuti distribusi normal lagi. Itu salah satu konsekuensi ketika kita tidak mengatasi model regresi yang lebih tahan terhadap outlier gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja kita abaikan saja data yang outlier seperti ini. Akan tetapi
belum tentu data yang outlier ini benar-benar bisa kita deletion gitu ya. Kadang memang data outlier ini memang kejadian real di lapangan seperti itu, sehingga mau nggak mau harus kita masukkan di dalam pemodelan kita gitu ya. Bagaimana cara estimasi parameternya? Ya, jadi di regresi robust ada yang namanya M-estimator. Nah, sebenarnya M-estimator itu kita menambahkan sebuah fungsi tambahan di sini, psi ini, di mana psi itu merupakan turunan pertama dari fungsi distribusi dari error. Nah, proses estimasinya, ya ini sebenarnya itu kita menambahkan sebuah pembobotan sebenarnya. Jadi regresi robust ini sebenarnya juga bentuk lain dari generalis least square. Nah, sehingga proses estimasi parameternya kita bisa menggunakan yang namanya iteratively reactive least square. Nah, fungsinya harus kita apakan nih? Nah, sebenarnya kan ini kan suatu fungsi yang nantinya akan dimasukkan dengan nilai error. Y min xi transpose beta ini kan sebenarnya kan error ya aslinya. Maka kita akan masukkan nilai error tadi ke dalam suatu fungsi. Ini beberapa contoh fungsi atau istilahnya robust criteria function yang sering kita gunakan. Ada Huber, ada Ramsey, ada Andrew, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita punya residual, anggap Z ini adalah sebuah nilai residual ya, atau error. Kalau kita punya nilai error tadi itu di bawah 2 misalkan, maka bobotnya tadi itu nilainya sebesar T per absolut dari error. Mungkin saya kasih ilustrasi angka gitu ya. Jadi kalau kita punya residualnya ini misalkan 3 gitu ya, maka nantinya bobot pada pengamatan di residual tadi itu berupa 2 per 3. Nah, lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan nantinya ternyata ketemu residualnya 0,2, maka bobotnya akan bernilai 1 ya. Di sini ada tulisan 1 ini. Kalau misalkan absolut Z kurang dari sama dengan T, di mana T kita tentukan sebesar 2. Ya, sampai di sini teman-teman clear ya. Nah, manakah T yang paling baik, manakah robust kriteria function yang paling baik? Ya, nanti teman-teman silahkan coba-coba, trial and error sifatnya. Trial and error untuk mendapatkan nilai MSE yang paling bagus, kira-kira berapa. Atau mungkin MAPE dan lain sebagainya. Kan teman-teman sudah belajar nih kriteria kebaikan dari model regresi. Oke, sampai di sini teman-teman, saya harap teman-teman mulai terbuka ya wawasannya terkait regresi robust. Oke, terima kasih teman-teman. Ini merupakan slide terakhir ya dari seri materi analisis regresi. Jangan lupa klik like, kemudian komen, dan subscribe channel Statistics 101 ID agar kita benar-benar bisa mewujudkan democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.